Sesi 2. Mengapa dan bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Alkitab menubuatkan, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Saudara-saudari, setelah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, harapan terbesar kita adalah diangkat ke dalam kerajaan surga. Kunci untuk bisa masuk ke kerajaan surga adalah menyambut kedatangan Tuhan kembali. Terakhir kali, kita belajar bahwa pada akhir zaman, Tuhan akan menjadi daging untuk kedua kalinya dan kembali sebagai anak manusia. Sebagian orang mungkin bertanya, ketika Tuhan datang, Dia bisa langsung mengangkat kita ke kerajaan surga. Mengapa Dia perlu datang dalam daging lagi? Sebenarnya, ketika Tuhan datang, Dia akan melakukan satu tahap pekerjaan lagi, pekerjaan penghakiman. Dan ini berhubungan langsung dengan bisa tidaknya kita masuk ke kerajaan surga. Mari kita baca dulu beberapa ayat dari Alkitab untuk memahaminya. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman karena Dia adalah anak manusia. Karena Dia datang untuk menghakimi bumi. Dia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenarannya. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu, datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataanku dan tidak percaya, aku tidak menghakiminya. Karena aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Tuhan Yesus menubuatkan bahwa pada akhir zaman, Dia akan kembali sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Alkitab menyebutkan pekerjaan penghakiman di lebih dari 200 tempat. Jadi, untuk siapa pekerjaan penghakiman itu? Apakah hanya untuk orang-orang tidak percaya? Alkitab memberitahu kita, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Siapakah yang ada di dalam rumah Tuhan? Ketika kita bicara tentang rumah Tuhan, itu sudah pasti merujuk kepada mereka yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan, artinya penghakiman dimulai dari mereka yang percaya kepada Tuhan. Pekerjaan ini adalah untuk menyelamatkan mereka yang menyambutnya dan menerima firman-Nya pada akhir zaman. Ini bukan untuk menghakimi orang-orang tidak percaya terlebih dahulu. Karena ada banyak nubuat dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa Tuhan akan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman, maka inilah pekerjaan yang pasti akan Tuhan selesaikan. Sebagian orang mungkin merasa bingung dan bertanya,
kita telah percaya kepada Tuhan seumur hidup kita, dan dosa-dosa kita telah diampuni. Ketika Tuhan datang, Dia seharusnya langsung mengangkat kita ke kerajaan surga. Mengapa penghakiman masih harus dimulai di rumah Tuhan? Mengapa kita yang percaya kepada Tuhan masih harus menjalani pekerjaan penghakiman? Pertanyaan yang sangat penting ini berkaitan dengan perkara besar keselamatan dan masuknya kita ke kerajaan surga. Jika kita tidak memahami pentingnya pekerjaan penghakiman Tuhan, kita akan kehilangan kesempatan untuk menyambut Tuhan dan diangkat ke kerajaan surga. Selanjutnya, mari kita persekutukan topik ini. Kenapa kita tidak bisa langsung masuk kerajaan surga setelah percaya Tuhan dan dosa kita diampuni? Mengapa Tuhan masih harus melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman? Syarat-syarat untuk masuk kerajaan surga. Jika kita ingin tahu mengapa Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman, kita harus terlebih dahulu memahami orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan surga. Sebagian orang percaya bahwa kita bisa masuk ke kerajaan surga setelah percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni. Selama kita membaca Alkitab, berdoa, dan melakukan perbuatan baik, Tuhan pasti akan membawa kita ke kerajaan surga ketika Dia datang. Apakah pandangan ini benar? Untuk masuk ke kerajaan surga, kita harus lebih dahulu tahu syarat-syaratnya. Syarat untuk masuk ke kerajaan surga itu bukan ditentukan oleh manusia. Tuhanlah yang berkuasa atas gerbang kerajaannya. Hanya Tuhan yang punya keputusan akhir. Hanya firman Tuhanlah kebenaran, jalan, dan hidup. Mengenai orang seperti apa yang bisa masuk ke kerajaan surga, mari kita lihat apa yang dikatakan Alkitab. Tuhan Yesus berfirman, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa-Ku yang di surga. Banyak orang akan berkata kepadaku di hari itu kelak, 'Tuhan, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi nama-Mu, telah mengusir setan-setan demi nama-Mu, dan melakukan banyak pekerjaan ajaib demi nama-Mu?' Saat itu aku akan menyatakan kepada mereka, 'Aku tidak pernah mengenal-Mu. Pergilah daripadaku, engkau yang melakukan kejahatan.' Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus. Tanpa kekudusan tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan." Menurut firman Tuhan Yesus, hanya mereka yang menjadi kudus dan mengikuti kehendak Bapa Surgawi yang bisa masuk ke kerajaan surga. Jadi, apa artinya mengikuti kehendak Bapa Surgawi? Artinya, orang tidak lagi berbuat dosa, tidak lagi memberontak atau menentang Tuhan, dan mampu sepenuhnya menaati serta menerapkan firman Tuhan. Jika seseorang percaya kepada Tuhan dan dosa-dosanya diampuni, tetapi mereka masih hidup dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, mereka tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Lalu mengapa mereka tidak bisa masuk? Itu karena pengampunan dosa tidak berarti seseorang telah menjadi kudus. Juga tidak berarti mereka bisa tunduk kepada Tuhan atau mengikuti kehendak Tuhan. Setelah menerima Tuhan dan dosa-dosa mereka diampuni,
Bukankah orang masih sering berbuat dosa dan menentang Tuhan? Dosa-dosa orang memang diampuni, tetapi natur dosa mereka tetap ada. Watak rusak mereka tetap ada. Jadi, orang masih hidup dalam dosa. Ini termasuk mengejar ketenaran dan keuntungan, tenggelam dalam kecemburuan dan perselisihan, mengikuti tren jahat, memuja uang dan status, serta menyerang orang, menghakimi orang, menipu orang, dan sebagainya. Terlebih lagi, orang masih bisa menentang Tuhan. Penentangan ini terwujud dalam berbagai cara. Mengeluh tentang Tuhan, meragukannya, menghakiminya, mengutuknya, dan bahkan menghujatnya. Semuanya adalah pengungkapan yang jelas dari sikap menentang Tuhan. Contohnya, ketika pekerjaan Tuhan tidak sejalan dengan gagasan manusia, mereka masih bisa salah paham dan mengeluh tentang Tuhan. Hal ini terutama terlihat jelas dalam sikap mereka terhadap Tuhan yang penuh dengan tipu muslihat. Ketika semua baik-baik saja, mereka secara lisan berterima kasih dan memuji Tuhan. Tetapi begitu bencana alam atau hal-hal buruk terjadi, dan mereka melihat harapan mereka untuk mendapatkan berkat menjadi hancur, mereka mulai mengeluh. Ini menunjukkan bahwa orang masih bisa mengkhianati dan menentang Tuhan. Meskipun dosa-dosa umat manusia diampuni, mereka tetap kotor dan rusak. Dari segi esensi mereka yang rusak, mereka masih memusuhi Tuhan. Orang yang hidup dalam siklus jahat, berbuat dosa, lalu mengaku dosa, yaitu orang yang hidup menurut watak mereka yang rusak, tidak layak melihat wajah Tuhan. Mereka juga tidak layak untuk berharap Tuhan datang dan langsung mengangkat mereka ke kerajaan surga. Alkitab berkata, "Karena itu jadilah kudus, sebab aku ini kudus." Tanpa kekudusan, tidak ada manusia yang bisa melihat Tuhan. Bagi mereka yang hidup dalam dosa dan mendambakan kesenangannya, serta berharap diangkat ke kerajaan surga, sesungguhnya itu adalah keinginan yang berlebihan. Tuhan Yesus memberitahu kita, "Bukan setiap orang yang memanggilku Tuhan, Tuhan, yang akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang mengikuti kehendak Bapa-Ku yang di surga." Firman ini mengandung dua makna. Pertama, tidak semua orang percaya akan masuk ke kerajaan surga. Hanya segelintir yang bisa masuk dan sebagian besar tidak bisa. Kedua, mereka yang terus-menerus berbuat dosa, sekalipun mereka mengaku dosa, berdoa, dan bertobat setiap hari, tidak dapat mengikuti kehendak Bapa Surgawi, karena mereka belum disucikan dan watak rusak mereka tetap ada. Orang-orang seperti itu tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Dengan berharap Tuhan datang dan langsung diangkat ke kerajaan surga, itu adalah angan-angan kosong dan keinginan muluk manusia. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan hal seperti itu. Oleh karena itu, sudah jelas dan tak perlu diragukan lagi bahwa mereka yang hidup dalam dosa tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Hal ini ditentukan oleh watak Tuhan yang benar dan kudus, seperti yang Tuhan Yesus katakan, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang melakukan dosa adalah hamba dosa, dan hamba tidak tinggal di rumah selamanya,
tetapi anak tetap tinggal selama-lamanya. Saudara-saudari, mari kita sekarang pertimbangkan pertanyaan ini. Setelah percaya kepada Tuhan selama bertahun-tahun dan dosa-dosa kita diampuni, apakah itu berarti kita memenuhi syarat untuk langsung diangkat ke kerajaan Tuhan? A. Tidak, karena kita masih sering berbuat dosa dan belum mencapai kekudusan. B. Ya, karena kita percaya kepada Tuhan dan dosa-dosa kita diampuni, kita bisa langsung masuk ke kerajaan surga. Jawaban yang benar adalah A. Tidak, karena kita masih sering berbuat dosa dan belum mencapai kekudusan. Apakah jawabanmu benar? Nah, sampai di sini, sebagian orang mungkin merasa sangat kecewa dan bertanya-tanya, jika demikian dan tidak ada seorang pun yang kudus, apakah itu berarti tidak ada yang bisa masuk ke kerajaan Tuhan? Namun, tidak perlu putus asa. Masuk ke kerajaan surga adalah janji Tuhan. Selanjutnya, kita akan mendalami firman Tuhan untuk memahami syarat-syarat masuk ke kerajaannya dan menemukan jalan yang menuntun ke sana. Dampak pekerjaan Tuhan Yesus. Pertama, mari kita pahami alasannya. Bahkan setelah Tuhan Yesus menyelesaikan pekerjaannya di kayu salib, orang-orang masih hidup dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, tidak mampu melepaskan diri dari ikatan dosa. Ini adalah pertanyaan penting yang perlu kita pikirkan. Kita akan memahaminya setelah membaca beberapa bagian firman Tuhan. Orang berdosa sepertimu, yang baru saja ditebus, yang belum diubahkan atau disempurnakan oleh Tuhan, dapatkah engkau sesuai dengan maksud-maksud Tuhan? Engkau, yang masih dirimu yang lama, memang benar bahwa engkau telah diselamatkan oleh Yesus, dan engkau bukan milik dosa karena keselamatan dari Tuhan, tetapi ini tidak membuktikan bahwa engkau tidak berdosa dan tidak najis. Bagaimana mungkin engkau menjadi suci jika engkau belum diubahkan? Di dalam dirimu, engkau penuh dengan kenajisan, egois dan hina, tetapi engkau masih berharap untuk turun bersama Yesus. Enak betul. Engkau melewatkan satu tahap dalam kepercayaanmu kepada Tuhan. Engkau hanya ditebus, tetapi engkau belum diubahkan. Agar engkau dapat menjadi sesuai dengan maksud-maksud Tuhan, Tuhan harus secara pribadi melakukan pekerjaan untuk mengubah dan menyucikan dirimu. Jika tidak, engkau tidak mungkin menjadi suci karena engkau hanya ditebus. Dengan demikian, engkau tidak akan layak menikmati berkat-berkat yang baik bersama dengan Tuhan, karena engkau telah melewatkan satu tahap dalam pekerjaan pengelolaan Tuhan atas manusia, yaitu tahap kunci perubahan dan penyempurnaan. Dengan demikian, engkau, seorang berdosa yang baru saja ditebus, tidak dapat langsung mewarisi warisan Tuhan. Karena di zaman kasih karunia, roh jahat diusir dari manusia melalui penumpangan tangan dan doa, namun watak rusak dalam diri manusia tetap tinggal di dalam dirinya. Manusia disembuhkan dari sakitnya dan diampuni dosa-dosanya, tetapi bagaimana manusia dibersihkan dari watak iblis yang rusak dalam dirinya? Pekerjaan ini belumlah dilakukan.
manusia hanya diselamatkan dan diampuni dosanya karena imannya. Tetapi natur dosa manusia tidak terhapuskan dan masih tetap ada dalam dirinya. Dosa manusia diampuni karena pekerjaan penyaliban Tuhan, tetapi manusia tetap hidup dalam watak lama iblis yang rusak. Dengan demikian, manusia harus sepenuhnya diselamatkan dari watak rusak iblis, sehingga natur dosa manusia sepenuhnya dibuang dan tidak akan pernah lagi berkembang, sehingga memungkinkan watak manusia berubah. Dari firman ini, jelas bahwa Tuhan Yesus hanya melakukan pekerjaan penebusan, tetapi bukan pekerjaan penyucian dan pengubahan manusia. Akibatnya, ketika orang percaya kepada Tuhan, hanya dosa-dosa mereka yang diampuni, tetapi natur dosa mereka, akar penyebab dosa mereka, tidak diatasi. Inilah yang menjelaskan mengapa orang masih bisa sering berbuat dosa, bahkan setelah dosa-dosa mereka diampuni. Tuhan Yesus disalibkan demi menjadi korban penghapus dosa bagi umat manusia dan menebus kita dari dosa. Tidak seperti pada zaman hukum Taurat, orang tidak lagi perlu mempersembahkan hewan sebagai korban penghapus dosa. Selama orang mengaku dosa dan bertobat kepada Tuhan, dosa-dosa mereka dapat diampuni. Dan mereka tidak lagi dikutuk serta dihukum mati karena melanggar hukum Taurat. Ini membuat mereka memenuhi syarat untuk datang ke hadapan Tuhan dalam doa, serta menikmati kedamaian, sukacita, dan limpahan kasih karunia yang Dia berikan. Inilah arti sebenarnya dari diselamatkan. Oleh karena itu, diselamatkan oleh iman hanya berarti dosa-dosa diampuni dan tidak lagi dikutuk serta dihukum mati oleh hukum Taurat. Namun, ini bukan berarti bahwa orang tidak lagi berbuat dosa, apalagi menyucikan natur dosa mereka. Mari kita gunakan sebuah perumpamaan. Seorang pencuri tertangkap setelah mencuri sesuatu. Ayahnya, karena cinta, membayar untuk menebusnya. Namun, ini tidak menjamin bahwa dia tidak akan mencuri dari orang lain lagi. Hanya bisa dikatakan bahwa dia tidak lagi dikutuk oleh hukum, tetapi naturnya untuk mencuri tetap ada. Jika ada kesempatan yang cocok, kemungkinan besar dia akan mencoba mencuri lagi. Mencuri adalah tindakan lahiriah, sebuah ekspresi dari natur yang rusak di dalam diri yang cenderung mencuri. Maka dari itu, natur yang berdosa dan rusak ini adalah akar dari dosa manusia, dan tindakan-tindakan berdosa berasal dari akar ini. Jika natur dosa tidak diberantas, maka perilaku berdosa tidak akan pernah berhenti. Ini seperti memotong rumput. Jika kau tidak mencabut akarnya, rumput itu akan tumbuh kembali, tidak peduli seberapa sering kau memotongnya. Sama halnya dengan orang yang berbuat dosa. Jika dosa hanya diampuni tanpa mencabut sumber dosa di dalam diri, orang akan terus berbuat dosa. Jadi, apa akar dosa ini? Ini merujuk pada natur iblis dan racun-racun iblis di dalam diri manusia. Natur iblis ditandai oleh keegoisan, kecongkakan, kebengkokan, kelicikan, kejahatan, keserakahan, sikap merasa diri benar, dan sikap merasa diri penting. Ini adalah watak-watak yang rusak. Misalnya, ketika kepentingan pribadi atau reputasi dipertaruhkan, orang kesulitan untuk menerapkan firman Tuhan.
karena takut bahwa mengatakan kebenaran akan menyebabkan orang lain memandang rendah atau meremehkan mereka, maka mereka menggunakan kebohongan dan tipu daya. Inilah natur egois dan rusak yang sedang bekerja di dalam diri manusia. Demikian pula, melihat orang lain yang lebih hebat dapat menimbulkan ketidaknyamanan dan niat buruk. Inilah natur rusak cemburu dalam diri manusia. Kecemburuan dapat menyebabkan perilaku negatif, seperti meremehkan, menghakimi, dan memandang rendah orang lain. Kecongkakan juga merupakan watak iblis. Itu dapat mendominasi orang, menyebabkan mereka meninggikan dan bersaksi tentang diri mereka sendiri, dan menuntut ketundukan dari orang lain, sama seperti iblis. Natur yang congkak juga dapat membawa kepada ketidaktaatan terhadap firman Tuhan, memendam gagasan tentang Tuhan, dan bahkan mengkhianatinya. Apa yang Tuhan Yesus ampuni adalah hukuman yang pantas diterima orang karena berbuat dosa, bukan natur dosa mereka. Selama natur dosa ini tidak diselesaikan, bahkan jika Tuhan Yesus mengampuni manusia 1.000 atau 10.000 kali, mereka tetap tidak akan bisa berhenti berbuat dosa. Pada akhirnya, mereka tidak dapat mencapai kekudusan dan tetap tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Ini adalah fakta yang harus dihadapi setiap orang percaya. Jadi, dapatkah orang menyelesaikan natur dosa ini sendiri? Misalnya, dapatkah seseorang secara bertahap menghilangkan natur dosa ini dengan lebih banyak membaca Alkitab, lebih banyak menghadiri pertemuan, dan lebih banyak berdoa? Jawabannya jelas tidak. Selama 2000 tahun, tak terhitung banyaknya orang percaya yang saleh telah membaca Alkitab, menghadiri pertemuan, dan berdoa, tetapi siapa di antara mereka yang telah berhenti berbuat dosa? Siapa yang telah membuang watak rusaknya? Tidak seorang pun. Bahkan Paulus berkata, "Karena dalam diriku ada kehendak, tetapi aku tidak mendapati cara berbuat apa yang baik." Natur manusia dipenuhi dengan watak iblis, dan perkataan iblis telah menjadi hidup manusia. Watak iblis ini seperti sesuatu yang telah mendarah daging, meresap hingga ke sumsum tulang kita yang tidak dapat kita buang sendiri. Watak iblis ini telah berakar kuat dalam diri manusia menjadi hidup mereka. Dengan demikian, tidak peduli seberapa keras orang berusaha atau seberapa banyak mereka mengekang dirinya, semuanya tidak ada hasilnya. Siapakah orang percaya di dalam Tuhan yang telah terbebas dari belenggu dosa? Bukankah mereka semua terjebak dalam siklus berbuat dosa dan mengaku dosa, hidup dalam dosa dan berjuang dengan getir, merasa mustahil untuk melepaskan diri, bahkan ketika mereka menangis dan berdoa kepada Tuhan? Oleh karena itu, untuk benar-benar bebas dari dosa dan mencapai kekudusan, umat manusia membutuhkan lebih dari sekedar penyalipan Tuhan Yesus untuk menanggung dosa. Kita juga membutuhkan Tuhan Yesus untuk secara pribadi datang kembali untuk menghilangkan natur dosa dari dalam diri, mengubah dan menyucikan kita secara menyeluruh. Hanya dengan begitu, kita dapat mencapai kekudusan dan memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Hanya dengan menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman, orang dapat disucikan dan masuk kerajaan surga. Jadi,
Bagaimana kita bisa benar-benar bebas dari dosa dan dibawa masuk ke kerajaan surga oleh Tuhan? Tuhan Yesus sebenarnya telah memberitahu kita jalan menuju penyucian. Mari kita baca beberapa ayat Alkitab untuk memahami ini. Karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Dan kalau ada orang yang mendengar perkataan-Ku dan tidak percaya, Aku tidak menghakiminya, karena Aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkan dunia. Dia yang menolak Aku dan tidak menerima firman-Ku, sudah ada yang menghakiminya. Firman yang Aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Pada akhir zaman, Tuhan akan melakukan satu tahap pekerjaan lagi, penghakiman yang dimulai di rumah Tuhan. Ini untuk menyelamatkan mereka yang dengan tulus percaya kepada Tuhan dan menyambut kedatangannya kembali. Kitab suci menyatakan, "Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran." Dan firman yang Aku nyatakan, itulah yang akan menghakiminya di akhir zaman. Artinya, Tuhan akan melaksanakan pekerjaan penghakiman dengan mengungkapkan kebenaran melalui firman-Nya. Dia akan membimbing orang untuk memahami dan masuk ke dalam seluruh kebenaran, menggunakan kebenaran-kebenaran ini untuk menghakimi dan menyucikan kita. Tujuannya adalah untuk sepenuhnya menyingkirkan natur dosa dari dalam diri kita, memungkinkan orang untuk benar-benar bebas dari dosa, lolos dari pengaruh iblis, dan mencapai keselamatan penuh. Ini mungkin sangat berbeda dari apa yang dibayangkan banyak orang, bukan? Ketika penghakiman disebutkan, orang sering berpikir tentang kutukan dan hukuman. Mereka percaya bahwa ketika Tuhan kembali, Dia akan menghakimi iblis, setan-setan, pelaku kejahatan, dan mereka yang menentang Tuhan. Jadi, ketika kitab suci memberitahu kita bahwa penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan, apakah itu berarti kita akan dikutuk dan dihukum? Sebenarnya, tidak seperti yang dibayangkan orang. Mari kita lihat kitab suci berikut untuk memahaminya. Yang dijaga oleh kuasa Tuhan, oleh iman kepada keselamatan yang siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Jadi, Kristus satu kali dikorbankan untuk menanggung dosa banyak orang, dan kepada mereka yang mencarinya, Dia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa dosa untuk keselamatan. Karena saat penghakiman-Mu datang ke bumi, penduduk dunia akan belajar kebenaran. Kitab suci mengatakan, keselamatan yang siap untuk dinyatakan pada akhir zaman. Dan kepada mereka yang mencarinya, Dia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa dosa untuk keselamatan. Ayat-ayat ini dengan jelas menunjukkan bahwa ketika Tuhan kembali pada akhir zaman, Dia akan membawa bagian lain dari keselamatannya. Keselamatan ini merujuk pada pekerjaan penghakiman melalui firman yang akan Tuhan lakukan ketika Dia kembali pada akhir zaman. Ungkapan
tanpa dosa untuk keselamatan, menandakan bahwa ketika Tuhan kembali, Dia tidak akan lagi berfungsi sebagai korban penghapus dosa bagi umat manusia, menanggung dosa-dosa kita, juga tidak akan secara langsung menghukum umat manusia. Sebaliknya, Dia akan melaksanakan pekerjaan penghakiman melalui firman untuk menyucikan dan menyelamatkan semua orang yang dengan tulus menyambut kedatangannya kembali. Pekerjaan ini akan memungkinkan orang untuk benar-benar bebas dari dosa, membuang watak rusak mereka, dan benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Dan dengan demikian memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan surga. Dari sini, kita dapat melihat bahwa penghakiman Tuhan melalui firman pada akhir zaman bukanlah kutukan dan hukuman. Sebaliknya, pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman adalah tahap yang paling krusial dan penting dalam pekerjaannya untuk menyelamatkan umat manusia. Itu menentukan apakah orang dapat masuk ke kerajaan surga. Jika orang melewatkan tahap pekerjaan yang krusial ini dan tidak menerima penghakiman Tuhan pada akhir zaman, mereka tidak dapat disucikan. Maka semua usaha mereka dalam percaya kepada Tuhan akan sia-sia, dan mereka akan menyerah di tengah jalan selamanya tidak memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan, dan iman mereka kepada Tuhan akan dianggap sebagai kegagalan total. Itu sungguh akan menjadi penyesalan seumur hidup. Mari kita baca satu bagian firman Tuhan lagi untuk mendapatkan kejelasan yang lebih lagi tentang ini. Meskipun Yesus datang di antara manusia dan melakukan banyak pekerjaan, Dia hanya menyelesaikan pekerjaan penebusan seluruh umat manusia dan menjadi korban penghapus dosa manusia. Dia tidak membebaskan manusia dari semua wataknya yang rusak. Menyelamatkan manusia sepenuhnya dari pengaruh iblis tidak hanya mengharuskan Yesus menjadi korban penghapus dosa dan menanggung dosa manusia, tetapi juga mengharuskan Tuhan untuk melakukan pekerjaan yang bahkan lebih besar untuk membebaskan manusia sepenuhnya dari wataknya yang telah dirusak oleh iblis. Jadi, setelah manusia diampuni dari dosa-dosanya, Tuhan datang kembali menjadi daging untuk memimpin manusia memasuki zaman yang baru, serta memulai pekerjaan hajaran dan penghakiman. Pekerjaan ini telah membawa manusia ke dalam alam yang lebih tinggi. Semua orang yang tunduk di bawah kekuasaannya akan menikmati kebenaran yang lebih tinggi dan mendapatkan berkat yang lebih besar. Mereka akan benar-benar hidup dalam terang dan mendapatkan kebenaran, jalan, dan hidup. Pekerjaan Tuhan Yesus adalah pekerjaan penebusan. Selama kita percaya kepadanya, dosa-dosa kita diampuni. Namun, karena natur dosa kita belum dibersihkan, kita masih tidak bisa berhenti berbuat dosa dan terus hidup dalam dosa. Oleh karena itu, pada akhir zaman, kita harus menerima pekerjaan penghakiman. Melalui pekerjaan ini, kita dapat dibersihkan dari natur dosa kita, tidak lagi terikat oleh dosa, dan mampu berhenti berbuat dosa. Hanya dengan begitu, kita akan memperoleh kebebasan sejati dan masuk ke kerajaan Tuhan. Bukankah ini sebuah tingkatan yang lebih tinggi? Itulah mengapa pekerjaan penghakiman begitu penting, karena itu adalah satu-satunya jalan untuk masuk ke kerajaan surga. Jika seseorang tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan,
dia tidak akan pernah bisa masuk ke kerajaan Tuhan. Bahkan jika dia percaya kepada Tuhan seumur hidupnya. Saudara-saudari, mari kita sekarang pertimbangkan sebuah pertanyaan. Jika kita hanya menerima penebusan Tuhan Yesus dan tidak menerima pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, dapatkah kita masuk ke kerajaan surga? A. Tidak. Pekerjaan Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa-dosa kita. Itu tidak menyingkirkan akar dosa di dalam diri kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk kembali melakukan pekerjaan penghakiman untuk membersihkan kita, dan hanya dengan begitu kita akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kerajaan Tuhan. B. Kita percaya kepada Tuhan Yesus dan dosa-dosa kita diampuni. Ketika Tuhan kembali, kita bisa langsung masuk ke kerajaan surga. Jawaban yang benar adalah A. Tidak, pekerjaan Tuhan Yesus hanya mengampuni dosa-dosa kita. Itu tidak menyingkirkan akar dosa di dalam diri kita. Kita membutuhkan Tuhan untuk kembali melakukan pekerjaan penghakiman untuk membersihkan kita. Dan hanya dengan begitu, kita akan memiliki kesempatan untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Apakah jawabanmu benar? Bagaimana Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman untuk menyucikan dan menyelamatkan manusia? Jadi, bagaimana sebenarnya Tuhan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyucikan manusia? Mari kita baca dulu beberapa kutipan, dan kita akan memahaminya dengan jelas. Tuhan Yesus berfirman, "Karena Bapa tidak menghakimi siapapun, tetapi telah menyerahkan seluruh penghakiman itu kepada Anak. Dan Dia juga sudah memberikan kepadanya otoritas untuk mengadakan penghakiman, karena Dia adalah Anak Manusia." Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran. Sucikanlah mereka dengan kebenaran-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri, jadi sudah sewajarnya itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai gantinya. Karena penghakiman adalah penggunaan kebenaran untuk menaklukkan umat manusia, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan akan tetap menampakkan diri dalam gambar inkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini di antara manusia. Dengan kata lain, Kristus akhir zaman akan menggunakan kebenaran untuk mengajar orang-orang di seluruh dunia dan membuat semua kebenaran diketahui oleh mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Kristus akhir zaman menggunakan berbagai kebenaran untuk mengajar manusia, mengungkapkan hakikat manusia, dan menganalisis perkataan dan perbuatan manusia. Firman ini terdiri dari berbagai kebenaran, seperti tugas-tugas manusia, bagaimana manusia seharusnya tunduk kepada Tuhan, bagaimana seharusnya manusia setia kepada Tuhan, bagaimana manusia seharusnya hidup dalam kemanusiaan yang normal, serta hikmat dan watak Tuhan, dan sebagainya. Firman ini semuanya ditujukan pada hakikat manusia dan wataknya yang rusak.
Secara khusus, firman yang mengungkapkan bagaimana manusia menolak Tuhan diucapkan berkaitan dengan bagaimana manusia merupakan perwujudan iblis dan kekuatan musuh yang melawan Tuhan. Dalam melaksanakan pekerjaan penghakimannya, Tuhan tidak hanya menjelaskan natur manusia dengan beberapa kata. Dia menyingkapkan dan memangkasnya dalam jangka panjang. Semua cara-cara penyingkapan dan pemangkasan yang beragam ini tidak bisa digantikan dengan perkataan biasa, tetapi dengan kebenaran yang sama sekali tidak dimiliki manusia. Hanya cara-cara seperti inilah yang dapat disebut penghakiman. Hanya melalui penghakiman jenis inilah, manusia bisa ditundukkan dan diyakinkan sepenuhnya tentang Tuhan, dan bahkan memperoleh pengenalan yang sejati akan Tuhan. Yang dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman adalah pemahaman manusia tentang wajah Tuhan yang sejati dan kebenaran tentang pemberontakannya sendiri. Pekerjaan penghakiman memungkinkan manusia untuk mendapatkan banyak pemahaman akan maksud-maksud Tuhan, tujuan pekerjaan Tuhan, dan misteri-misteri yang tidak dapat dipahami olehnya. Pekerjaan ini juga memungkinkan manusia untuk mengenali dan mengetahui esensi dirinya yang rusak dan akar penyebab dari kerusakannya, serta menemukan keburukan mereka sendiri. Semua efek ini dihasilkan oleh pekerjaan penghakiman, karena esensi pekerjaan ini sebenarnya adalah pekerjaan membukakan jalan, kebenaran, dan hidup Tuhan kepada semua orang yang beriman kepadanya. Pekerjaan ini adalah pekerjaan penghakiman yang dilakukan oleh Tuhan. Setelah membaca kutipan-kutipan ini, jelas bahwa pada akhir zaman, Tuhan berinkarnasi sebagai anak manusia untuk mengungkapkan kebenaran dan melakukan pekerjaan penghakiman. Pekerjaan ini menyingkapkan berbagai watak iblis manusia, serta berbagai pemikiran dan sudut pandang keliru yang ditanamkan iblis dalam diri manusia. Setiap firman dari Tuhan memiliki otoritas, dan hanya Tuhan yang dapat memeriksa lubuk hati manusia, menyingkapkan setiap perwujudan dari watak rusak kita, kecongkakan, kelicikan, dan kejahatan kita. Firman ini menyingkapkan motif tersembunyi di balik kepercayaan manusia kepada Tuhan dan niat egois yang mendorong tindakan manusia yang tersembunyi jauh di dalam hati mereka. Ketika dihadapkan dengan penyingkapan yang begitu menyeluruh atas keburukan, kerusakan, serta kekotoran mereka sendiri, orang merasa sangat malu dan tidak layak untuk berdiri di hadapan Tuhan. Inilah saatnya orang mulai dengan tulus merindukan untuk memahami dan mendapatkan kebenaran. Saat orang menerapkan kebenaran, mereka belajar untuk tunduk kepada Tuhan. Dan ketika orang dapat memahami kebenaran serta hidup menurut firman Tuhan, watak hidup mereka akan mulai berubah. Watak iblis mereka akan dibuang, disingkirkan, dan dimurnikan. Hal-hal ini akan sepenuhnya dienyahkan dari hati mereka. Hanya dengan begitu, orang akan memiliki harapan untuk disucikan oleh firman Tuhan, menjadi orang yang pada dasarnya tunduk kepada Tuhan tanpa penentangan, dan akhirnya dibawa masuk ke dalam kerajaannya. Inilah proses disucikan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, pekerjaan penghakiman tidak terjadi dalam sekejap, juga tidak terjadi dalam 1 atau 2 hari, seperti yang mungkin dibayangkan sebagian orang.
pada akhir zaman, Tuhan akan secara pribadi menjadi daging untuk mengungkapkan banyak firman guna melakukan pekerjaan penghakiman, menggunakan firman untuk menyingkapkan kerusakan manusia dan menunjukkan kepada manusia jalan untuk membuang watak rusak mereka. Proses Tuhan menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman ini adalah proses mengungkapkan kebenaran itu sendiri. Ini memungkinkan orang untuk merenungkan dan mengenal diri mereka sendiri sesuai dengan firman Tuhan, sehingga dapat membuang watak rusak mereka dan mampu untuk benar-benar tunduk serta menyembah Tuhan, menjadi orang-orang yang diselamatkan sepenuhnya oleh Tuhan. Pada dasarnya, ketika Tuhan kembali menjadi daging untuk mengungkapkan kebenaran, Dia sedang melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyelamatkan manusia. Jika orang tidak menerima kebenaran yang Dia ungkapkan atau tidak mendengarkan suaranya, mereka tidak akan pernah bisa menyambut Tuhan. Tuhan harus melakukan pekerjaan ini karena seluruh umat manusia yang rusak memiliki natur yang menentangnya. Watak rusak ini adalah akar dari pemberontakan manusia terhadap Tuhan, dan ini adalah hal yang paling sulit untuk diselesaikan. Ini hanya dapat diselesaikan melalui penghakiman dan hajaran firman Tuhan yang digabungkan dengan ujian dan pemurnian. Itulah sebabnya orang harus menerima pekerjaan penghakiman Tuhan untuk mencapai ketundukan yang sejati, penyembahan yang sejati, dan keselamatan penuh. Untuk lebih mudah memahaminya, kita bisa umpamakan pekerjaan penghakiman Tuhan ini seperti seorang pasien yang pergi ke dokter. Ketika seorang pasien tiba di rumah sakit, dokter tidak langsung melakukan operasi atau memberikan obat. Pertama, mereka harus mendiagnosis penyakitnya untuk menentukan pengobatan yang tepat. Pekerjaan penghakiman Tuhan juga sama. Dia pertama-tama mengungkapkan kebenaran untuk menunjukkan kepada manusia tentang mana perilaku mereka yang berdosa dan menentangnya, seperti berbohong, cemburu, congkak, merasa diri benar, dan sebagainya. Kemudian, Dia memberitahu manusia cara menyelesaikan watak-watak rusak ini. Dan akhirnya, Dia menunjukkan kepada manusia cara untuk hidup dalam keserupaan dengan manusia sejati. Dengan membaca firman Tuhan, manusia secara bertahap menemukan jalan untuk bebas dari dosa dan mencapai penyucian. Proses penghakiman Tuhan sama seperti proses dokter mengobati pasien. Tuhan menggunakan kebenaran, firman-Nya sebagai obatnya. Kitab suci dan firman Tuhan menunjukkan bahwa Tuhan Yesus akan kembali menjadi daging untuk memulai pekerjaan penghakiman di bumi di antara orang-orang percaya. Ini menimbulkan sebuah pertanyaan. Mengapa Tuhan harus sekali lagi menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman di bumi? Hanya dengan menjadi daging dan datang ke bumi, Tuhan dapat memiliki kontak yang nyata dan langsung dengan manusia, berbicara kepada mereka dan mempersekutukan kebenaran dengan mereka kapan saja, di mana saja, mengungkapkan dan menghakimi manusia sesuai dengan watak rusak yang mereka singkapkan, serta menyiram, menggembalakan, dan mendukung manusia sesuai dengan kebutuhan mereka, menyampaikan kepada manusia maksud dan tuntutan Tuhan yang jelas.
Ini memungkinkan manusia untuk mendengar firman Tuhan dengan telinga mereka sendiri, untuk benar-benar memahami kebenaran yang Dia ungkapkan. Bukankah ini cara yang paling bermanfaat bagi manusia untuk mendapatkan kebenaran dan keselamatan? Terlebih lagi, ketika Tuhan menjadi daging sebagai pribadi yang biasa dan normal, bisakah manusia memiliki gagasan? Bisakah mereka memberontak? Tentu saja. Ketika manusia menentang Dia yang tampak seperti orang biasa ini, bahkan jika mereka tidak mengatakan apa-apa dan mencoba menyembunyikannya, Tuhan dapat melihat ke dalam hati mereka. Dia pun akan secara langsung dan lugas menyingkapkan apa yang tersembunyi di dalam diri manusia. Oleh karena itu, Tuhan yang menjadi daging adalah cara terbaik untuk menyingkapkan pemberontakan dan penentangan manusia yang sangat bermanfaat untuk pekerjaan penghakiman. Jika Roh Tuhan berbicara langsung kepada manusia, mereka pasti akan ketakutan. Lalu, bagaimana manusia bisa membuka hati mereka kepada Tuhan dan berkomunikasi dengannya? Bagaimana mereka bisa memahami kebenaran? Di hadapan Roh, siapa yang berani memberontak atau menentang? Tidak ada seorang pun. Manusia akan gemetar, jatuh tersungkur ke tanah karena takut. Jika manusia dilumpuhkan oleh rasa takut, bagaimana natur sejati mereka bisa disingkapkan? Bukti apa yang akan digunakan untuk menghakimi manusia? Oleh karena itu, pekerjaan Roh tidak dapat menggali dan menyingkapkan keadaan sejati manusia, sehingga tidak dapat menyelesaikan pekerjaan penghakiman. Sebaliknya, Tuhan yang menjadi daging dapat mencapai hasil yang jauh lebih baik. Bukankah begitu? Jadi, di manakah orang dapat menemukan kebenaran yang akan Tuhan gunakan untuk penghakiman pada akhir zaman? Apakah kebenaran itu sudah ada di dalam Alkitab? Atau akankah Tuhan mengucapkan firman yang baru? Untuk menjawabnya, mari kita lihat apa yang Tuhan Yesus katakan kepada kita. Tuhan Yesus berfirman, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu, tetapi engkau tidak dapat menanggungnya saat ini. Namun, ketika Dia, Roh kebenaran itu datang, Dia akan menuntun engkau sekalian ke dalam seluruh kebenaran." Tuhan Yesus berkata, "Masih ada banyak hal lain yang harus kukatakan kepadamu." Dia memperjelas bahwa firman yang akan Dia ungkapkan saat kedatangannya kembali adalah firman yang belum pernah Dia ucapkan sebelumnya, firman yang belum pernah didengar manusia. Bagaimana mungkin firman seperti itu bisa dicatat di dalam Alkitab sebelumnya? Saudara-saudari, mari kita pertimbangkan pertanyaan ini. Pada akhir zaman, firman apa yang akan Tuhan gunakan untuk menghakimi dan menyucikan kita? A. Firman yang sudah ada di dalam Alkitab. B. Firman baru di luar Alkitab yang akan Tuhan ungkapkan ketika Dia kembali pada akhir zaman. Jawaban yang benar adalah B. Firman baru di luar Alkitab yang akan Tuhan ungkapkan ketika Dia kembali pada akhir zaman. Apakah jawabanmu benar? Faktanya,
Alkitab itu sendiri menubuatkan berkali-kali bahwa Tuhan akan mengucapkan firman yang baru pada akhir zaman. Dan aku melihat di tangan kanan Dia yang duduk di tahta, ada sebuah kitab yang ditulisi sisi dalam dan sisi belakangnya, dan dimeteraikan dengan 7 meterai. Dan tidak ada manusia di surga atau di bumi, maupun di bawah bumi, yang bisa membuka kitab itu, atau melihat ke dalamnya. Lalu salah seorang dari tua-tua itu berkata kepadaku, "Jangan menangis. Lihatlah, singa dari suku Yehuda, tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka kitab itu dan melepaskan ke-7 meterainya. Namun engkau, wahai Daniel, rahasiakanlah semua firman itu, dan segelah kitab itu hingga akhir zaman. Akan ada banyak manusia yang menyelidikinya, sehingga pengetahuan pun akan bertambah." Dan dia berkata, "Pergilah Daniel, karena firman ini akan tersembunyi dan termeterai sampai akhir zaman. Banyak orang akan dimurnikan, disucikan, dan diuji. Tetapi orang-orang jahat akan melakukan yang jahat, dan tak seorang pun dari orang-orang jahat itu akan memahaminya. Tetapi orang-orang bijaksana akan memahaminya." Ayat-ayat ini dengan jelas menyatakan bahwa ketika Tuhan datang kembali, Dia akan membuka sebuah gulungan kitab. Gulungan kitab ini dimeteraikan, artinya tidak ada seorang pun yang pernah bisa membuka atau membacanya. Gulungan kitab ini hanya bisa dibuka pada akhir zaman oleh singa dari suku Yehuda, tunas Daud. Dengan kata lain, oleh Tuhan Yesus yang datang kembali itu sendiri. Oleh karena itu, gulungan kitab ini sudah pasti bukan Alkitab, juga tidak merujuk pada kitab Wahyu. Keduanya telah terbuka bagi siapa saja untuk dibaca selama ribuan tahun. Sebaliknya, gulungan kitab yang dimeteraikan itu berisi firman baru yang akan Tuhan ungkapkan pada akhir zaman. Alkitab hanya berisi firman yang Tuhan ucapkan di masa lalu. Maka dari itu, gulungan kitab yang dimeteraikan yang akan dibuka ketika Tuhan datang kembali bukanlah Alkitab yang kita baca hari ini. Firman yang Tuhan ungkapkan ketika Dia datang kembali adalah perkataan-perkataan baru. Firman yang belum pernah Tuhan ucapkan dan belum pernah didengar manusia. Tentu saja, firman itu tidak mungkin telah dicatat di dalam Alkitab. Oleh karena itu, ketika Tuhan Yesus kembali pada akhir zaman, Dia akan mengungkapkan firman yang baru, membuka gulungan kitab yang dimeteraikan, dan melakukan pekerjaan penghakiman untuk menyucikan kita. Ini seharusnya memperjelas bahwa jalan untuk masuk ke kerajaan surga itu nyata dan praktis. Ini bukan sekedar masalah dosa-dosa diampuni, lalu langsung diangkat ke dalam kerajaan. Ini adalah angan-angan dan jauh dari kenyataan. Jika orang ingin dibawa ke dalam kerajaan surga, langkah paling krusial adalah menerima penghakiman dan hajaran Tuhan, mencari firman baru yang Tuhan ungkapkan pada akhir zaman, dan menerapkannya. Hanya dengan cara ini, watak rusak mereka dapat disucikan, dan mereka dapat menjadi orang yang benar-benar mengikuti kehendak Tuhan. Hanya dengan begitu, mereka akan memenuhi syarat untuk mewarisi janji-janji Tuhan dan masuk ke dalam kerajaan-Nya.
Dua aspek penghakiman, penyucian dan hukuman. Sementara Tuhan menggunakan kebenaran untuk menghakimi dan menyucikan mereka yang menerima firman-Nya, bagaimana Dia menghakimi yang lainnya? Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, mereka yang percaya kepada Yesus tetapi menolak kedatangannya yang kedua, mereka yang hanya percaya pada penyalipan tetapi menolak pekerjaan penghakiman, dan mereka yang berpegang teguh pada Alkitab tetapi menolak firman baru Tuhan pada akhir zaman? Mari kita baca beberapa kutipan firman untuk memahaminya. Salah satu aspek dari pekerjaan Tuhan adalah menaklukkan seluruh umat manusia dan mendapatkan umat pilihan melalui firman-Nya. Aspek lainnya adalah menaklukkan semua anak-anak pemberontak melalui berbagai bencana. Inilah salah satu bagian dari pekerjaan Tuhan yang berskala besar. Hanya dengan cara inilah kerajaan di bumi yang diinginkan oleh Tuhan dapat tercapai sepenuhnya, dan inilah bagian dari pekerjaannya yang merupakan emas murni. Segala bencana akan terjadi susul-menyusul. Semua negara dan tempat akan mengalami bencana, wabah, kelaparan, banjir, kekeringan, dan gempa bumi di mana-mana. Bencana-bencana ini terjadi bukan di satu atau dua tempat saja, juga tidak akan berakhir dalam 1 atau 2 hari. Sebaliknya, bencana-bencana ini akan meluas ke wilayah yang makin besar dan akan bertambah parah. Selama waktu ini, segala macam wabah serangga akan muncul berturut-turut dan fenomena kanibalisme akan terjadi di mana-mana. Inilah penghakimanku atas berlaksa-laksa bangsa dan suku. Kutipan-kutipan ini menunjukkan bahwa ada 2 jenis penghakiman. Bagi orang percaya, umat pilihan Tuhan, Dia menggunakan firman baru untuk menghakimi, menyucikan, dan menyelamatkan mereka. Bagi orang tidak percaya, orang percaya palsu, dan mereka yang menentangnya, Tuhan menggunakan bencana untuk menghakimi dan menghukum mereka. Pekerjaan Tuhan dilakukan dalam beberapa langkah dan tahap, tidak diselesaikan sekaligus. Penghakiman adalah pedang bermata 2. Penghakiman melalui firman dan penghakiman melalui bencana dilaksanakan pada saat yang sama. Penghakiman melalui firman terutama untuk menyucikan mereka yang menerima pekerjaannya pada akhir zaman. Melalui penghakiman firman, sebagian orang akan disucikan dan diselamatkan. Pada saat yang sama, mereka yang jelas-jelas tahu bahwa Alkitab menubuatkan pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, tetapi dengan keras kepala menolak untuk menerimanya, akan ditandai untuk dihukum dan disingkirkan. Mereka akan dibiarkan menghadapi penghakiman bencana untuk dihancurkan. Pekerjaan penghakiman Tuhan menyucikan dan menyelamatkan manusia, tetapi itu juga pekerjaan yang memilah setiap orang menurut jenisnya. Dalam pekerjaan penghakiman, Tuhan tidak secara langsung menghukum atau menghancurkan manusia. Pekerjaan untuk memberi ganjaran kepada yang baik dan menghukum yang jahat dilakukan setelah pekerjaan penghakiman. Pekerjaan penghakiman dilakukan terlebih dahulu untuk memisahkan domba dari kambing, gandum dari lalang,
Artinya, ketika Tuhan yang berinkarnasi mengucapkan firman penghakimannya, semua yang menerimanya dan disucikan dapat diselamatkan. Mereka yang menolak penghakiman Tuhan, menentang dan mengutuk Tuhan ditandai untuk menerima hukuman. Oleh karena itu, pekerjaan ini terkait langsung dengan takdir akhir setiap orang. Ini menyangkut pertanyaan krusial, apakah seorang percaya dapat masuk ke kerajaan surga? Jika orang menolak untuk menerima penghakiman melalui firman pada akhir zaman, dan sebaliknya menyikapinya dengan gagasan dan angan-angan, maka mereka akan selamanya kehilangan kesempatan untuk disucikan oleh Tuhan dan masuk ke dalam kerajaannya. Ini akan menjadi penyesalan abadi, penderitaan abadi. Beginilah cara Tuhan mengakhiri zaman ini, dengan menyelamatkan mereka yang mengasihi dan menerima kebenaran, sambil mengutuk dan menghancurkan mereka yang menyangkalnya. Inilah pekerjaan penghakiman. Konsekuensi menolak penghakiman. Beberapa pendeta berkata, kita yang percaya kepada Tuhan sudah diselamatkan oleh iman. Darah Tuhan Yesus yang berharga telah menyucikan dosa-dosa kita. Selama kita membaca Alkitab, berdoa, dan menghadiri pertemuan, kita bisa masuk ke kerajaan surga. Kita tidak memerlukan Tuhan untuk datang kembali dan melakukan tahap pekerjaan penghakiman. Alkitab sudah cukup. Kita tidak memerlukan Tuhan untuk mengungkapkan firman baru pada akhir zaman untuk menyucikan kita. Namun, apakah pernyataan ini sesuai dengan kenyataan? Pernahkah Tuhan Yesus berkata bahwa diselamatkan oleh iman adalah satu-satunya syarat untuk masuk ke dalam kerajaan surga? Alkitab dengan jelas menubuatkan, karena waktunya akan datang, penghakiman harus dimulai di rumah Tuhan. Meskipun tahu bahwa Alkitab menubuatkan pekerjaan ini, beberapa pendeta masih menyangkalnya. Apakah mereka benar-benar percaya pada Alkitab? Tuhan melaksanakan pekerjaan penghakiman pada akhir zaman berdasarkan nubuat Alkitab. Jika mereka memahami kitab suci, mereka seharusnya memahami pentingnya nubuat ini. Oleh karena itu, dalam iman kita tidak boleh secara membabi buta mengikuti ajaran manusia, tetapi harus mengandalkan firman Tuhan Yesus. Jika apa yang dikatakan seseorang tidak sejalan dengan firman Tuhan, kita tidak boleh mendengarkannya. Bagi mereka yang mengabaikan firman Tuhan dan secara membabi buta mengikuti orang lain, percaya bahwa mereka dapat masuk surga tanpa menerima penghakiman firman Tuhan, yang menanti mereka hanyalah bencana dan kehancuran abadi. Pekerjaan penghakiman adalah tahap paling krusial dan paling mendasar dalam pekerjaan Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Hanya dengan menerimanya, seseorang dapat menjadi pemenang sebelum bencana dan mendapat bagian dalam kerajaan surga. Hanya dengan menerima dan mengalami penghakiman dan hajaran firman Tuhan, orang dapat mengenal esensi natur dan watak iblis mereka sendiri, melihat watak Tuhan yang benar dan kudus, secara bertahap memahami dan mendapatkan kebenaran, sehingga watak iblis mereka pun disucikan.
Inilah satu-satunya jalan menuju keselamatan dan kerajaan surga. Jika orang menolak pekerjaan penghakiman Tuhan pada akhir zaman, mereka tidak akan pernah mendapatkan kebenaran, tidak akan pernah bebas dari ikatan dosa, dan tidak akan pernah memenuhi syarat untuk masuk ke kerajaan Tuhan. Tidak peduli seberapa banyak pekerjaan yang telah mereka lakukan, seberapa banyak penderitaan yang telah mereka alami, atau harga apapun yang telah mereka bayar, mereka tidak akan mendapatkan perkenanan Tuhan. Orang memilih jalannya sendiri dalam iman mereka. Tuhan tidak memaksa siapapun. Namun, kita harus memahami ini. Ketika Tuhan menjadi daging dan datang ke bumi untuk mengungkapkan kebenaran, untuk menghakimi serta menyucikan manusia, jika manusia tidak menerimanya, ketika mereka melihat Tuhan turun di atas awan, semuanya sudah terlambat. Pada saat itu, pekerjaan penghakiman telah berakhir, dan Tuhan akan memberi ganjaran kepada yang baik dan menghukum yang jahat. Pada saat itu, bahkan jika orang dipenuhi dengan penyesalan, Tuhan tidak akan mengulangi pekerjaan ini untuk mereka. Pada akhir zaman, jika orang melewatkan penghakiman melalui firman yang dilakukan oleh Tuhan yang menjadi daging, mereka akan melewatkannya selamanya. Watak Tuhan tidak berbelas kasihan terhadap siapapun yang gagal mengikuti jejak langkahnya. Terakhir, mari kita baca satu bagian firman Tuhan lagi bersama-sama. Pekerjaan penghakiman adalah pekerjaan Tuhan sendiri, jadi sudah sewajarnya itu harus dilakukan oleh Tuhan itu sendiri. Pekerjaan itu tidak bisa dilakukan oleh manusia sebagai gantinya. Karena penghakiman adalah penggunaan kebenaran untuk menaklukkan umat manusia, tidak diragukan lagi bahwa Tuhan akan tetap menampakkan diri dalam gambar inkarnasi untuk melakukan pekerjaan ini di antara manusia. Dengan kata lain, Kristus akhir zaman akan menggunakan kebenaran untuk mengajar orang-orang di seluruh dunia dan membuat semua kebenaran diketahui oleh mereka. Inilah pekerjaan penghakiman Tuhan. Banyak orang memiliki perasaan yang tidak enak tentang inkarnasi Tuhan yang kedua, karena manusia sulit mempercayai bahwa Tuhan akan menjadi daging untuk melakukan pekerjaan penghakiman. Meskipun demikian, aku harus mengatakan kepadamu bahwa pekerjaan Tuhan seringkali sangat melampaui perkiraan manusia dan sulit bagi pikiran manusia untuk menerimanya. Karena manusia hanyalah belatung di atas bumi, sedangkan Tuhan adalah yang maha tinggi yang memenuhi alam semesta. Pikiran manusia mirip dengan lubang air kotor yang hanya menghasilkan belatung, sedangkan setiap tahap pekerjaan yang diarahkan oleh pemikiran Tuhan adalah kristalisasi hikmat Tuhan. Manusia selalu berusaha melawan Tuhan, yang tentang itu aku berkata bahwa sudah jelas siapa yang akan menderita kekalahan pada akhirnya. Aku menasihati engkau semua agar tidak menganggap dirimu lebih berharga daripada emas. Jika orang lain bisa menerima penghakiman Tuhan, mengapa engkau tidak bisa? Apakah engkau jauh lebih tinggi di atas orang lain? Jika orang lain bisa menundukkan kepala di depan kebenaran, mengapa kau tak bisa melakukannya?
pekerjaan Tuhan memiliki momentum yang tak terhentikan. Dia tidak akan kembali mengulangi pekerjaan penghakiman hanya karena sumbangsihmu, dan engkau akan dipenuhi dengan penyesalan karena membiarkan kesempatan baik seperti ini berlalu. Jika engkau tidak mempercayai firman-Ku, tunggu saja takhta putih yang besar di langit itu memberimu penghakiman. Engkau harus tahu bahwa semua orang Israel menolak dan menyangkal Yesus, tetapi fakta penebusan Yesus bagi umat manusia tetap meluas ke seluruh alam semesta dan sampai ke ujung-ujung bumi. Bukankah ini adalah fakta yang Tuhan capai sejak dahulu? Jika engkau masih menantikan Yesus untuk membawamu ke surga, kukatakan bahwa engkau adalah sepotong kayu mati yang keras kepala. Yesus tidak akan mengakui orang percaya palsu sepertimu, yang tidak setia pada kebenaran dan hanya mencari berkat. Sebaliknya, Dia tidak akan menunjukkan belas kasihan saat melemparkanmu ke dalam lautan api untuk dibakar selama puluhan ribu tahun lamanya. Dua ribu tahun yang lalu, Tuhan Yesus berjanji, "Lihatlah, Aku segera datang." Dia juga bernubuat, karena bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan, dan akan ada kelaparan, wabah, dan gempa bumi di berbagai tempat. Sekarang, setelah 2000 tahun kerinduan dan penantian, tanda-tanda akhir zaman telah muncul dan dunia mendekati babak akhirnya. Di seluruh dunia, malapetaka sedang terjadi di mana-mana dan semakin dahsyat. Gempa bumi melanda tanpa peringatan, kekeringan membuat tanah retak, banjir menghanyutkan rumah dan kehidupan, dan kebakaran hutan yang dahsyat mengubah hutan dan kota menjadi abu. Sementara itu, wabah penyakit telah berlangsung selama bertahun-tahun, dan peperangan terus-menerus pecah dan meningkat. Ini adalah waktu yang sangat krusial bagi Tuhan untuk datang. Apakah engkau siap menyambut kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin menjadi gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia menyambut mempelai laki-laki? Tuhan Yesus berfirman, "Domba-dombaku mendengarkan suaraku." Apakah engkau ingin belajar cara mengenali suara Tuhan dan tidak melewatkan kedatangannya kembali? Apakah engkau ingin memiliki hikmat untuk membedakan Kristus yang benar dari yang palsu? Ketika Tuhan datang, kita semua ingin masuk ke dalam kerajaan Tuhan. Namun, apa sajakah syarat untuk masuk ke dalam kerajaan Tuhan? Alkitab menubuatkan lebih dari 200 kali tentang penghakiman yang menanti kita masing-masing. Bagaimana Tuhan akan menghakimi orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya? Apa hubungan antara penghakiman dan tujuan akhir kita? Sejak awal hingga sekarang, Tuhan telah berperang melawan iblis untuk menyelamatkan umat manusia selangkah demi selangkah dari dosa. Pernahkah ada yang memberitahumu bahwa Tuhan memiliki rencana pengelolaan 6.000 tahun untuk menyelamatkan umat manusia? Bagaimana Tuhan akan menyelesaikan rencana pengelolaannya dan membawa kita ke tempat tujuan yang indah? Ini bukan sekedar pelajaran Alkitab biasa. Di sini,
Kami akan mengungkapkan semua misteri yang belum pernah engkau dengar sebelumnya. Di sini, engkau akan belajar lebih banyak kebenaran daripada yang pernah diajarkan di gereja. Di sini, engkau akan menemukan perlindungan selama malapetaka besar. Di sini, engkau akan mengetahui bagaimana Tuhan akan mewujudkan kerajaannya di bumi. Hari Tuhan sudah dekat. Di saat-saat seperti ini, keraguan bisa berakibat fatal. Tidak ada yang menyangka bahwa kemarin adalah hari terakhir mereka. Sungguh menyedihkan melihat banyak orang yang memiliki rencana untuk hari esok yang tidak pernah terwujud. Tak terhitung banyaknya orang yang telah kehilangan nyawa sebelum mereka sempat mencari kebenaran. Bagi kita yang masih memiliki hari ini, masih ada kesempatan untuk mendengar suara Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tetapi Tuhan tahu. Dan Dia memberimu jalan keluar, sebuah jalan menuju kehidupan, menuju kedamaian, dan menuju kerajaannya. Datanglah selagi masih ada waktu. Pelajaran Alkitab gratis kami diadakan online setiap hari pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, 20.30 waktu Indonesia Tengah, 21.30 waktu Indonesia Timur. Tersedia di semua platform online, termasuk Facebook Messenger, WhatsApp, Google Meet, dan lain-lain. Atau hubungi kami di 62813 2496 9600 untuk mengetahui lebih detail.